Setiap tahun pada tanggal 31 Oktober, sebagian besar dunia merayakan Halloween. Perayaan Halloween kerap diisi dengan berbagai tradisi unik dan seru. Menurut situs sejarah, Halloween berasal dari festival Celtic kuno Samhain. Artinya, orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Pada abad ke-8, Paus Gregorius III menetapkan 1 November sebagai waktu untuk memperingati semua orang kudus atau All Saints dengan memasukkan beberapa tradisi Samhain. Malam sebelum Halloween dikenal sebagai All Saint Eve dan sekarang biasa disebut sebagai Halloween. Masyarakat Celtic juga mengumpulkan dan membakar tumbuhan dan hewan sebagai bentuk pengorbanan kepada dewa Celtic. Kemudian perayaan Halloween ini mulai menyebar ke berbagai daerah. Beberapa juga merayakan Halloween dengan menceritakan kisah hantu. Halloween sekarang dikenal dengan tradisi Trick or Treat. Tradisi Trick or Treat ini adalah acara di mana orang-orang pergi dari pintu ke pintu dengan kostum hantu meminta makanan atau uang. Bangsa Celtic percaya bahwa garis antara yang hidup dan yang mati kabur pada malam sebelum tahun baru. Selama perayaan, bangsa Celtic mengenakan kostum yang biasanya terdiri dari kepala dan kulit binatang. Mereka juga saling menceritakan nasib mereka. Setelah perayaan, mereka menyalakan kembali api yang telah padam tadi malam. Api dianggap suci untuk membantu melindungi mereka di musim dingin mendatang. Selain itu, ada juga lomba makan apel saat perayaan Halloween. Rupanya, salah satu fungsi festival Halloween dan Samhain dapat ditelusuri kembali ke budaya Romawi kuno yang memerintah wilayah Celtic dari 43 Masehi. Jika menurut kalender Katolik, 2 November adalah Hari Semua Jiwa, maka menurut mitologi Romawi kuno, tanggal ini adalah perayaan Pomona atau Dewi Kesuburan dan buah yang dilambangkan dengan makan apel. Sempat mengalami penurunan pada abad ke-18 dan mengalami perubahan makna dari lambang makan apel tersebut. Bukan sebagai penghormatan kepada seorang dewi, mereka melakukan ini untuk mencari pasangan atau jodoh dengan menggigit apel dengan nama orang yang mereka cari. Namun kamu harus melakukannya dalam sekali gigitan. Apabila tidak berhasil, berarti bukan jodohmu. Begitulah festival itu dilakukan dengan pemaknaan yang berubah seiring berkembangnya zaman. Pada awal abad ke-20, tradisi makan apel di Halloween tidak lagi benar-benar dikaitkan dengan Dewi Pomona, tetapi hanya untuk bersenang-senang dan mencari pasangan. Saat itu, kontes makan apel sedang populer di kalangan anak muda yang merayakan Halloween di Irlandia dan Amerika Serikat. Sama halnya dengan lomba makan kerupuk pada acara 17 Agustus yang ada di Indonesia, peserta acara makan apel akan memakan buah apel yang digantung di tali. Sementara itu, apel dilekatkan pada tiang tempat lilin dinyalakan di atas tiang tersebut. Siapapun yang berhasil menggigitnya menang. Berbagai tahayul muncul, dikatakan bahwa mereka yang berhasil menggigit apel tersebut untuk pertama kalinya berarti mereka akan segera menikah. Kemudian wanita biasanya membuang kulit apel, berharap kulitnya akan membentuk inisial nama jodohnya. Kemudian, ketika bekas gigitan diletakkan di bawah bantal, dengan harapan belahan jiwa kamu akan muncul dalam mimpi. Kemudian sejarah mengukir labu untuk Halloween, atau Jack-o'-lanterns. Sebuah kebiasaan Halloween yang umum adalah untuk mengukir wajah menakutkan pada labu dan meletakkan lilin di dalamnya. Tapi mengapa mereka melakukan itu? Ternyata cerita rakyat Celtic tentang Jack-o'-lantern adalah sumber dari tradisi. Juga banyak versi spesifik negara dari kisah ini. Apa plotnya? Seorang pria bernama Jack biasa menikmati dan membodohi semua orang, bahkan iblis. Jack ditolak oleh surga dan neraka karena rasa ingin tahunya tentang iblis dan orang lain. Iblis mengejek Jack setelah dia dipukul dengan batu dengan memukulnya dengan batu bara panas untuk menerangi jalannya. Selain itu, Jack mengukir umbi-umbian dan menggunakan bara di dalamnya untuk membuat lentera. Awalnya, Jack-o'-lanterns tidak menggunakan labu melainkan umbi-umbian yang diberi lilin seperti kentang dan ubi jalar untuk mengusir roh Jack.
Namun, ketika mereka tiba di Amerika Serikat, mereka memilih labu sebagai umbi pilihan mereka, dan masih digunakan sampai sekarang. Gambar berbagai hewan, terutama kucing hitam, burung hantu, kelelawar, dan tikus, tidak dapat dipisahkan dari dekorasi rumah saat Halloween. Mengapa hewan-hewan ini sering ditampilkan dalam adat Halloween? Mitos bahwa kucing hitam dianggap sebagai pembawa kematian, berasal dari wabah hitam, yang memusnahkan populasi kucing Eropa pada abad ke-14. Selain itu, pada abad ke-16, ketika Amerika Serikat secara aktif mencari wanita penyihir, mereka membuat klaim bahwa kucing hitam adalah inkarnasi penyihir. Bagaimana dengan burung hantu? Selama abad pertengahan, burung hantu sering dikaitkan dengan kematian dalam mitos Eropa. Bunyi kicauan burung hantu saja dikatakan menunjukkan kematian yang akan segera terjadi. Selain itu, burung hantu sering dikaitkan dengan ilmu sihir karena mereka adalah hewan nokturnal. Mereka juga dituduh sebagai penyihir, sama seperti kucing hitam. Setelah kucing itu dibunuh, ternyata tikus yang menyebarkan wabah hitam. Akibatnya, tikus sering dikaitkan dengan kematian. Kelelawar, yang sering dikaitkan dengan penyihir dan vampir, adalah pilihan alami untuk dekorasi Halloween. Karena mereka hidup di malam hari, kelelawar sering dikaitkan dengan ilmu sihir di malam hari. Dalam mitologi Celtic, kelelawar meninggalkan dan memasuki sarang mereka menunjukkan bahwa waktu penyihir telah tiba.